Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi srahli, sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, pemirsa channel YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sudah sampai pada pelajaran yang kedua. Kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3 dan tata bahasa yaitu tentang muslim, mukmin, musyrik, dan kafir. Pada pelajaran ini nanti kita akan belajar 14 kosakata baru, yang mana 14 kosakata ini disebutkan di dalam Al-Quran hampir terulang 1192 kali. Di akhir pelajaran yang kedua nanti kita akan belajar 27 kosakata teman-teman sekalian. Dan 27 kosakata ini terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 8.638 kali. Dan nanti insya Allah di akhir pertemuan kita yang terakhir, pertemuan yang ke-20 lebih, itu kita akan bisa menuntaskan 232 kata, dan kata itu terulang hampir di 41.000 di dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran kosakatanya adalah sekitar 4.500 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran hampir sebanyak 78.000 kali. Maka nanti ketika kita menuntaskan program ini, maka insya Allah kita bisa menguasai 50% kosakata di dalam Al-Quran. Ada beberapa tugas yang harus kita lakukan untuk memudahkan kita di dalam belajar Al-Quran dan memahami bahasa Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah 2 pada tilawah, yaitu 5 menit dari mushaf, membaca 5 menit dari membaca dengan mushaf, ada kemudian 5 menit dari hafalan. Kemudian 2 juga pada belajar yang pertama dengan buku mufradatnya, kemudian kamus. Yang ketiga, dengarkan setiap 1 jam ya melalui MP3 ringkasan terjemahan kata per kata di dalam kaidah. Nah, Anda nanti bisa pakai hasil kursus ini yang saya tayangkan di YouTube ini untuk kemudian diperdengarkan atau dilihat. Kemudian sebarkanlah kemudian hal yang baik semacam ini, kemudian baca surat yang berbeda di dalam surat. Di dalam sholat kita. Sekarang mari kita mulai dari surat Al-Fatihah. Jadi kenapa kita harus mulai dari surat Al-Fatihah? Karena surat pertama Al-Quran yang lengkap. Kedudukannya yang utama sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita membacanya setiap hari, setiap sholat, dan setiap rakaat. Tadi pada pertemuan yang lalu saya katakan kata ta'awudz ya dan Al-Fatihah ini hampir 9.000 kali terdapat dalam Al-Quran. Jadi kosakata yang ada di dalam ta'awudz, yang ada di dalam Al-Fatihah, ini nanti hampir terulang 9.000 kali di dalam Al-Quran. Oke, kita akan mulai dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang lagi maha penyayang. Maka bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ayat ini disebut sebagai basmalah. Jadi kalau kita menyebut bahasa Indonesianya adalah basmalah. Bismi dengan nama. Bi itu dengan ismi nama. Bismi dengan nama. Ismun itu nama. Kalau jamaknya asma. Di dalam Al-Quran kata ini terulang 39 kali. Jadi saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maka di dalam Al-Quran ada kata ismun, ya nama, asma itu jamaknya,
Asmaul husna, ya kata-kata ismu, asma, ini disebut di dalam Al-Quran kurang lebih 39 kali. Maka bismillah dengan nama Allah artinya saya memulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Saya membaca, saya menulis, memulai apapun kebaikan, hendaklah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Saya memulai pekerjaan saya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Kosakata yang kedua adalah Ar-Rahman. Ya, ada Ra, Ha, Mim, Ar-Rahman Maha Pengasih. Ya, kata dengan pola Ar-Rahman, yaitu polanya adalah ghadbah. Ya, polanya ini adalah menunjukkan kehebatan atau kedahsatan. Ya, Rahman, ya. Ghadbah, rahmah. Berarti kalau ghadbah kemarahan yang luar biasa, penuh dengan amarah. Kalau Rahman tadi bolanya adalah kehebatan dan kedahsatan. Artinya kehebatan kasih sayang yang luar biasa. Artinya sangat peduli, sangat baik, sangat pengasih. Dan dikata Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kalau melihat kosakata bentuknya adalah seperti ghadban, Rahman, maka artinya adalah sangat peduli, sangat baik, sangat pengasih. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu juga berasal dari kosakata yang sama. Jadi tadi Rahman yang Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya, kata dengan pola ini menunjukkan kontinuitas. Ya, bentuknya Rahim, Jamil. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab bentuknya kontinuitas atau terus menerus. Ya, kalau Jamil, Karim berarti mulia terus menerus. Terus menerus peduli, maka berarti Ar-Rahim itu artinya yang lagi Maha Penyayang adalah terus menerus peduli, terus menerus baik, terus menerus penyayang. Di makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Kebiasaan apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama adalah kemarin senantiasa minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kebiasaan yang kedua, ucapkan bismillah sebelum Anda memulai atau melakukan aktivitas apapun kebaikan. Ya, seperti makan, tidur, membaca, menulis dan sebagainya. Jadilah percaya diri, penuh harap bahwa Ar-Rahman selalu bersama Anda. Dia pasti akan menolong Anda. Semakin kita merenungkan, ya, semakin kita percaya pada sifat-sifat Allah, semakin kita akan merasakan kekuatan dan efek dari membaca basmalah. Sekali lagi, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kata Rahman itu berarti sangat penyayang. Ya, tadi polanya adalah Rahman itu sangat penyayang. Kalau kata Rahim itu berarti penyayang yang terus-menerus. Nah, Allah adalah Rahman dan Allah juga Rahim. Artinya Allah memberkati kita dengan limpahan rahmat yang terus-menerus. Beliau sangat penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan penyayangnya itu terus-menerus. Maka jangan lupakan Allah di saat-saat bahagia. Dan berprasangka baik dan berharap pada Allah pada saat ditimpa ujian. Katakan saja, Rob, saya selalu memberkati saya. Rob saya, Tuhan saya, Allah selalu memberkati saya secara penuh dan pasti ada sesuatu yang baik bagi saya di dalam setiap ujian ini. Nah, kebiasaan ketiga, ketika kita memahami pesan dari Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Kebiasaan ketiga selalu memiliki apa? Pemikiran positif tentang Allah. Kenapa? Karena dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia merawat kita. Dia memenuhi semua kebutuhan kita dengan cinta dan kebaikan.
Dia telah menciptakan kita dan memberi kita mata, telinga, tangan, kaki. Dia juga memberkati kita dengan orang tua, dengan saudara dan teman. Dia membuat semua pengaturan ini agar hidup kita nyaman. Dan ada banyak manfaat kenapa kita harus memiliki pemikiran positif tentang Allah. Manfaatnya apa? Kita akan mengalami kehidupan yang damai, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, dan hubungan yang lebih baik. Dan konsep ini jutaan kali lebih baik daripada konsep yang diajarkan oleh orang Barat tentang berpikir positif belaka. Maka ingat, Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Oke, mari kita sekarang praktek dengan membayangkan dan merasakan pentingnya bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan lupa alimu, ajarkanlah, uktubu, kemudian Anda tuliskan. Maka insya Allah Anda akan memiliki penguasaan lafaz ini begitu luar biasa. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji dan syukur. Lillahi, bagi Allah. Rabbil Alamin. Rabb Tuhan, alamin, sekalian alam. Oke, kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji dan syukur. Di situ ada ha, mim, dal. Al itu segala, ditambah hamdu pujian, terima kasih. Jadi kosakata ini alhamdu yang berasal dari ha mim dal. Alhamdu ini terulang 43 kali dalam Al-Qur'an. Jadi alhamdu segala atau semua, hamdu pujian, terima kasih. Maka kemudian diterjemahkan alhamdu segala puji dan syukur. Lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Ya, kita masih ingat assalamualaikum. Berarti apa? Assalamu berarti keselamatan, segala keselamatan, segala kedamaian. Jadi assalamualaikum berarti segala keselamatan, segala kedamaian atasmu. Kemudian lillahi. Nah, li itu untuk atau bagi. Allah, lillahi bagi Allah. Kosakata ini lillahi ini terulang 149 kali di dalam Al-Qur'an. Ya, saya ulangi. Alhamdu segala puji dan syukur lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kata lillah ini terulang 149 kali di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Li itu untuk Allah, berarti bagi Allah, untuk Allah. Lillah. Rabbi ya itu Tuhan. Nah, Rabb menjaga kita, membantu kita untuk tumbuh mananya. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kata alam, dunia. Ya alam, alamin, alam semesta, sekalian alam. Alamin berarti alam semesta. Kata ini terulang 73 kali. Bayangkan miliaran orang, triliunan serangga, ya, ziliunan galaksi. Ini semua termasuk alamin, alam semesta. Jadi alhamdu segala puji dan syukur lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi alam itu dunia atau alam, kemudian alamin itu artinya maknanya alam semesta. Ini kata ini terulang 73 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, pesan apa yang kita bisa ambil dari ayat yang kedua ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ulangi bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji dan syukur lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kata hamdu artinya pujian. Memuji Allah dengan hatimu. Ya Allah, Engkau maha besar. Engkau pencipta terbaik. Engkau maha pengasih. Engkau maha pemurah. Jadi alhamdulillah segala puji dan syukur lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kata hamdu artinya pujian. Memuji Allah dengan hatimu.
Ya Allah, Engkau maha besar, Engkau pencipta, Engkau pencipta terbaik, Engkau maha kasih, Engkau maha pemurah, dan seterusnya. Makna kedua dari hamdu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepadanya atas rahmat. Dia telah memberikan keamanan, makanan untuk dimakan, kesempatan untuk mendirikan sholat, kesempatan untuk panjatkan doa, dan sebagainya. Nah, ini makna kedua dari hamdu. Bayangkan ya, dan rasakan kebesaran Allah. Dia adalah Tuhan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur lillahi bagi Allah Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Maka bayangkan dan rasakan kebesaran Allah. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang merawat miliatan ciptaannya. Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Itu maknanya adalah tadi menciptakan, merawat miliatan ciptaannya dan membuat pengaturan untuk keberlangsungan mereka. Maka kebiasaan yang keempat dari ayat yang kedua ini kita mendapatkan sebuah pesan mencari pengetahuan secara intensif, merenungkan alam semesta, mempelajari serius sains, matematika, sejarah. Dan itu akan membuat Anda menyadari betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Maka dengan cara ini Anda akan memujinya dari lubuk hati Anda. Maka pesan dari Alhamdulillahirabbil alamin adalah itu memotivasi kita untuk mencari pengetahuan secara intensif, merenungkan alam semesta, semangat untuk mempelajari serius sains, matematika, dan sejarah. Dan ini akan membuat Anda menyadari betapa hebatnya Tuhan kita. Alhamdulillah, segala puji dan syukur lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Hebatnya Tuhan kita, Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Maka dengan cara ini, kita akan memujinya dari lubuk hati Anda. Pesan berikutnya dari surat Al-Fatihah ayat 2 ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kali saya begitu terpesona, evaluasi diri, dengan alam semesta ini. Dan seringkali kita lupa berucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kebiasaan yang kelima adalah berterima kasih kepada Allah di setiap waktu. Dan situasi baik ketika Anda makan, minum, wisata, tidur, bangun pagi, atau mendapatkan nikmat di berbagai kesempatan. Maka kebiasaan berterima kasih kepada Allah di setiap waktu dan kondisi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke? Mari kita praktekkan dengan membayangkan dan merasakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Alimu, ajarkan pada banyak orang. Dan jangan lupa uktubu. Anda nulis karena dengan cara itulah semakin kita bisa belajar dan merasakan keberadaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kembali pada ayat yang ketiga, diulang lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Ar-Rahman maha pengasih. Rahmah itu berarti merawat. Ya. Merawat seseorang dengan sangat hati-hati dan cinta. Memenuhi kebutuhannya. Nah, lihat bagaimana Allah terus-menerus menghujani kita dengan rahmatnya. Coba ambil satu contoh saja. Untuk merubah cuaca, Allah membuat bumi itu berputar. Mengelilingi matahari dengan kecepatan 20 km per detik. Kita bahkan tidak merasakan sentakan kecil. Allah juga mengendalikan gempa bumi. Jika tidak, goncangannya akan membuat bumi kita menjadi debu dan puing. Ini rahmah. Ini rahmannya Allah begitu luar biasa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang lagi di ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maka kebiasaan yang keenam apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayang oleh Allah. Hadis Bukhari. Maka hari ini, saat ini, atau setelah sholat, di mana Anda mendengar, di mana Anda membaca ayat ini, Anda harus menebar kasih sayang kepada sesama. Rawat mereka dengan cinta. Dan inilah kebiasaan yang keenam. Teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa kita pelajari dalam pelajaran yang kedua. Mudah-mudahan dengan memahami, belajar bahasa Al-Quran, membuat kita semakin paham maknanya,
di dalam membaca Al-Fatihah, di dalam bacaan-bacaan sholat, dan ternyata ini membuat kita mampu memahami, mengenal, bahkan menghafal 50% dari kosakata di dalam Al-Quran. Karena 232 kosakata ini terulang hampir 41.000. Dan seluruhnya dalam Al-Quran adalah 78.000 kosakata. Maka berarti kan sekitar 50%. Selamat belajar dan jangan pernah menyerah. Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.